Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan yang kemarin kita telah menyelesaikan dari apa yang terkait dengan terkait perbedaan antara al-ijarah dan juga yaitu sewa menyewa dan ja'alah dan juga pengertian keduanya dan apa yang terkait dengan keduanya secara ringkas. Kemudian terkait dengan kaidah yang ingin kita tambahkan penjelasannya, yaitu tentang apabila seorang hamba bisa melakukan pada sebagian yang diperintahkan, yaitu ketika terjadi padanya masyaqqah, kemudian hal ini tidak kemudian gugur begitu saja, karena sesuatu yang dimudahkan itu tidak kemudian menggugurkan sesuatu yang dirasakan sulit darinya. Yang sulit darinya bukan berarti kemudian kemudian menggugurkan hal tersebut. Harus kita lihat dari dalilnya. Harus kita lihat dari dalilnya. Barang siapa yang dia sebagaimana dalam kaidahnya halaman 48 kita tambahkan man ajiza an ba'dil ma'mur. Ini kaidahnya pada halaman 48. Man ajiza an ba'dil ma'mur la yaskutu anhu al-maqdur. Man ajiza, barang siapa yang tidak mampu dari sebagian yang diperintahkan, maka la yaskutu anhu, maka tidaklah gugur darinya al-maqdur, yaitu yang dimampui. Yang dimampui dilaksanakan, yang tidak mampu nanti dicari gantinya apabila ada gantinya, atau kalau nanti memang tidak ada gantinya bisa jadi itu adalah gugur darinya, sebagaimana nanti akan dijelaskan juga bisa dipahami. Jadi al-maisur ini kaidahnya. Jadi man ajiza an ba'dil ma'mur, barang siapa yang tidak mampu pada sebagian yang diperintahkan, la yaskutu anhu al-maqdur, tidaklah gugur, tidaklah gugur darinya al-maqdur, yaitu yang dimampui. Bisa dipahami kaidah ini, jadi yang dimampui dilakukan, adapun yang tidak dimampui maka tidak dilakukan, atau nanti dicari badalnya, digantikan gantinya. Contohnya gampang contohnya, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati apabila tidak bisa berdiri maka faqaidan, maka duduklah. Fa illam tastati fa ala janbin, maka apabila tidak mampu berdiri, duduk. Apabila tidak mampu duduk, kemudian kemudian berbaring. Maka tidak kemudian begitu saja ditinggalkan sholat. Sebagian orang yang sakit di rumah sakit, ini kalau sudah saya sakit, jadi sholatnya libur dulu, karena nggak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mengingatkannya. Maka banyak dari kaum muslimin ketika dia sakit di rumah sakit, karena tidak mengetahui hukum-hukum terkait dengannya, sudah begitu saja, karena yang merawat juga nggak paham, tidak paham, begitu pula gimana caranya. Kemudian yang sakit juga seharusnya diberikan dorongan untuk tetap senantiasa menjalankan perintah Allah walaupun dalam sakitnya dan sesuai kemampuannya, karena tidak ada yang mengarahkan. Jadi banyak dari kaum muslimin itu tidak melakukan ibadah agung, yaitu ibadah salat. Maka ini yaitu man ajiza an ba'dil ma'mur la yaskutu anhu al-maqdur. Kemudian dalam ibarat yang lain, dalam ungkapan yang lain, al-maqdur alaih, yang dimampui olehnya, la yaskutu bisukutil ma'juzi anhu, itu tidaklah gugur, la yaskut bisukutil ma'juzi anhu, tidaklah gugur dengan dengan adanya yang dia tidak mampui darinya. Ini kaidahnya, dan di sana ada ungkapan-ungkapan yang lainnya untuk menunjukkan kaidah wa yuf'alul ba'du, dari perkataan
bait syair yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wa yuf'alul ba'du minal ma'mur in syaqqa fi'lu sa'iril ma'mur. Jadi apa? Seorang mukallaf ya dia melakukan apa yang dia mampu. Ya, apa yang dia mampu. Dan dalil dari kaidah ini ya di antara dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ya wus'aha. Begitu pula ya kalau kita melihat apa? Ya, di sana ada kaidah la wajiba ma'al ajiz. Ya, la wajiba 'alal ajiz. Ya, tidak ada kewajiban, ada bersamanya apa? Kelemahan. Ya, tapi ini kembali lagi ya bahasanya ini nanti dilihat keadaannya. Ya, apabila di sana terdapat badalnya gantinya maka ya dilakukan badalnya yaitu gantinya. Tidak bisa berdiri kemudian tadi bisa gantinya apa? Duduk dulu. Kemudian apa? Kalau bisa duduk ya berbaring. Ya, dan ini adalah yang disebutkan ulama dan ini termasuk ya dalam kandungan kaidah khamsah kubra yaitu apa? Al-masyaqqah apa? Tajlibu at-taysir. Yani kesusahan, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, kesulitan itu akan mendatangkan ya kemudahan. Maka ini disebutkan ya oleh ulama ya tentang pentingnya akan hal ini. Ya, pentingnya ya dalam hal ini. Jadi kaidah yang kita bahas ini masuk dalam al-masyaqqah tajlibu taisir sebagaimana dikatakan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim ya dan juga Ibnu Qudamah, Imam Nawawi ya dan Ibnu Rajab, Ibnu Hajar ya mereka semuanya yang mengatakan bahasanya apa? Ya, masyaqqah itu apa akan mendatangkan kemudahan ya kemudian nanti disesuaikan dengan apa? Apa yang dimampui oleh ya seorang hamba dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ini adalah termasuk kaidah yang penting ya karena masuk di dalamnya apa? Banyak perkara. Masuk di dalam ya kaidah ini banyak perkara dan ini adalah merupakan kaidah yang telah disepakati ya oleh ya kaum muslimin. Itu maksudnya al-muslimin di sini yaitu telah disepakati oleh para ulama ya secara jumlah ya secara globalnya telah disepakati ya dan sampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian kaidah ini sebagaimana yang kita telah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kemudian ada yang lain. Apa dalilnya? Fattaqullah mastata'tum ya wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Itu dalam surat apa? At-Taghabun ayat 16. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala ya sekemampuan kalian. Ya wasma'u dan dengarkanlah, wa ati'u dan taatilah ya wa anfiqu dan berinfaklah khairan li anfusikum. Itu adalah sebaik kebaikan untuk diri kalian. Kemudian apa? Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang ya diberikan ya kesedikitan dalam harta ya terjaga dari kekikiran ya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalil yang lain liyunfiqu sa'ati min sa'ati ya supaya berinfak ya memberikan nafkah orang yang memiliki keluasan sesuai dengan keluasannya ya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kalau orang yang diberikan ya kemudahan dalam rezeki maka ya sesuai dengan kemampuannya begitu dengan bisa berinfak dengan yang banyak. Tetapi wa man qudira alaihi rizquhu adapun orang yang rezekinya ya sedikit maka hendaklah dia yunfik mengeluarkan nafkahnya ya sesuai dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani ya diri ya melainkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya kepadanya. Ya saya ja'alullah ba'da usri yusra. Ya maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini di antara ayat yang menunjukkan ya akan kaidah ini. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan akan kaidah ini yaitu hadis Imran bin Husain ya sebagaimana ya beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya dahulu
ya beliau berkata, kana bi bawasir. Ya, ada padaku bawasir. Apa bawasir? Apa bawasir? Ya bawasir, basir kan. Udah biasa kan? Apa keluar ya darah dari apa? Ya dari duburnya. Apa kalau kita bawasir itu apa? Ambeien, ya. Ada padaku ambeien, ya. Kemudian fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya pada Rasulullah sallam, ya, anis sholat, tentang sholat. Kemudian apa? Sholli qa'iman. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan pada Imran bin Husain, ya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fajalisan. Apabila engkau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Ya, maka apabila engkau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan ya berbaring. Alhamdulillah. Ya, dalam keadaan berbaring. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dan juga hadisnya Rasulullah SAW ya sebagaimana yang disebutkan oleh ya muallif ya dalam syarahnya ya faida dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu faida nahaitukum an syai'in fastanibu. Ya, maka apabila aku melarang dari suatu maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, maka apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah maka lakukanlah darinya ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana telah disebutkan ya dalam syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala yang mengatakan dalam hadis ini ya hadza min qawaidil Islam al-muhimmah. Maka hadis ini ya ini adalah termasuk dari kaidah Islam yang penting ya wa min jawami'il kalim dan termasuk apa? Jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim? Itu kalimatnya ringkas, maknanya apa? Maknanya apa? Dalam, maknanya luas. Ya, kalimatnya ringkas tapi apa? Maknanya luas. Ya, allati u'tiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi alaihi salatu wasallam diberikan ya terhadap jawami' al-kalim. Wa yadkhulu fiha ma la yusa minal ahkam. Ya, dan masuk di dalamnya di dalam kaidah ini ya perkara-perkara yang tidak terhitung ya dari hukum-hukum syariat. Ya, dari hadis apa? Ya, fa idza nahaitukum anhu ya fa idza nahaitukum an syai'in fastanibu. Maka apabila ya aku larang dari kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Dan apabila aku perintahkan ya wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan pada kalian dengan suatu perintah fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah darinya apa? Sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, hadis ini ya terdapat ya ahkam yang banyak sekali yang bisa masuk di dalamnya. Ya, dan juga dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala yaitu dari sabdanya alaihi salatu wasalam fa'tu minhu mastata'tum hadzal hadits aslun minal usul al-azimah. Ya, bahwasanya di sini termasuk apa? Pondasi ya dari apa? Pondasi yang agung. Ya, dan juga merupakan apa? Kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ya, an-nafi'ah, memberikan manfaat. Waqad syahida lahu sharihul Quran, dan telah apa? Menyaksikan padanya apa? Sharihul Quran, yaitu Al-Quran. Apa? Fattakullah mastata'tum. Ya, fattakullah mastata'tum. Ya, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, ini maka ini adalah menunjukkan ya apa agungnya dari hadis ini. Dan juga sebagaimana telah kita sebutkan ya dari kaidah ini adalah masuk pada al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Bahwasanya kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Kemudian contoh-contoh dari kaidah ya, contoh-contoh dari kaidah ini ya apabila seorang tidak mampu ya seorang mukallaf ya tidak mampu pada sebagian rukun-rukun salat maka gugur darinya apa yang apa ya ma'ajiza anhu yang apa dia tidak mampu padanya dan wajib baginya untuk mendatangkan yang lainnya yang dia mampu ya maka barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam salat maka dia bisa salat dalam keadaan apa
duduk dan setelahnya. Tidak bisa duduk maka dengan berbaring, ya. Tidak bisa berbaring, misalnya bisa apa? Masih bisa ya terlentang, ya, tapi diupayakan bahasanya dia apa? Untuk miringkan ke arah ya kiblat. Ini apabila dapat bisa. Apabila tidak bisa ternyata karena memang sakitnya sudah parah, ya, berarti apa? Ya sudah, ya, masih bisa dibisikkan, ya, bisa mendengar, ya, dan yang semisalnya, maka ya diarahkan. Nah, ini kewajiban bagi orang yang menunggu orang-orang sakit, ya, itu. Makanya makanan kalau dibawakan ke orang yang sakit itu untuk siapa? Hah? Untuk yang jaga, ya kan? Jadi kalau apa pengunjung itu ada yang membawakan makanan itu aslinya untuk siapa? Untuk penjaganya. Oh, yang sakit-sakit, ya, masih nunggu nanti kalau sudah sembuh. Kan yang lebih diutamakan ini. Makanya kewajiban apa yang merawat orang yang sakit itu supaya apa? Memang betul-betul apa memperhatikan, ya, dari keadaan orang yang sakit, ya. Ini sebagai maksudnya pendekatan, ya. Tadi enggak masalah misalnya nanti diserahkan pada si sakit. Kemudian ya di antara contoh barang siapa yang tidak bisa atau tidak mampu untuk apa? Mencuci sebagian anggota wudu sebagaimana telah ya disebutkan kemarin, ya, dengan mencucinya, maka dia mencuci yang mungkin, yang dia mampu. Kemudian gugur darinya apa yang tidak dimampui. Kemudian dia lakukan tayamum ya untuk yang tersisa. Untuk yang tersisa. Begitu pula seorang yang mampu untuk menutup sebagian auratnya dalam sholat, maka dia tutup yang dia mampui dan gugur padanya pada apa yang dia tidak mampui. Ya, kenapa? Contohnya apa? Pernah kan dulu sahabat menjadi imam, kemudian apa? Itu suruh apa? Dari belakang para wanita ya melihat, ya, tutupi itu imam. Karena apa? Pakaian yang digunakan apa? Ya enggak mencukupi. Ya, pakaiannya dahulu ketika di awal-awal Islam, ya, keadaan ya susah, yaitu tutupi apa? Imam kalian, karena terlihat ketika imam sujud, kemudian apa? Makmum laki-laki sujud, kemudian dari belakang kelihatan. Karena kalau pendek berarti nanti bisa kelihatan apa? Yaitu auratnya. Ya, maka apabila tidak mampu karena keterbatasan, ya, seperti itu, maka ditutupi yang dimampui dan apa? Gugur yang sisanya. Kemudian apabila seorang itu apa? Ya, mampu untuk membaca sebagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk mendatangkannya. Ya, bisa jadi ya, seorang baru masuk Islam belum hafal Al-Fatihah. Ya, hatta Al-Fatihah belum hafal. Baru hafal 2 ayat atau 3 ayat. Ya, datangkan yang dia mampu. Ya, dari apa yang dia telah menghafalnya. Ini tanpa ada perselisihan dari kalangan para ulama. Ya, maka ini diantara ya hukum-hukum terkait dengan contoh-contoh dari kaidah ini. Kemudian barang siapa yang terputus tangannya, ya, jari-jarinya terputus ini sampai sini misalnya, masih ada sisa gini kan, maka sisanya ini dia apa? Ya, misalnya terputusnya sampai sini, berarti masih ada sisa segini, berarti dicuci yang mana? Yang sisanya ini dicuci. Ya, ini maka ini adalah merupakan ya kaidah yang apabila seorang tidak mampu ya untuk melakukan seluruhnya, maka ya dilakukan dari apa yang dimampuinya dan apa yang ya tersisa darinya. Ya, ini diantara contoh-contohnya. Maka barang siapa yang mampu ya pada sebagian sok dari zakat fitrah, maka dia keluarkan. Ternyata malam Idul Fitri enggak ada di rumahnya melainkan cuma apa? Berapa? Setengah sok. Misalnya satu soknya 3 kilo. Dia enggak ada cuma sekilo misalnya. Ya, mampu dia keluarkan sekilo. Ya sudah dikeluarkan yang sekilo ini. Ya, dikeluarkan yang sekilo ini untuk melaksanakan apa? Ya, kewajiban zakat fitri. Ya, dan itu adalah ya merupakan ya dari apa yang dibimbingkan oleh syariat. Ya, untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian barang siapa yang tidak mendapati air yang mencukupinya untuk mandi ya pada sebagian anggota badannya, maka ya wajib baginya mandi dengan yang apa dia mampu, yang dia mampu darinya
dari air tersebut, kemudian sisanya dia apa? Ditayamumi, ya sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya tadi. Ya, seperti itu. Barang siapa yang tidak mampu tawaf dengan apa? Ya, dengan berdiri sendiri, maksudnya melakukan tawaf sendiri, maka bisa jadi dia apa? Yuhmal, bisa digendong, kemudian ditawafkan. Ya, dan semisalnya nanti antum ya bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Ya, contoh-contoh yang lainnya. Kemudian barang siapa yang tidak memiliki kemampuan ya dalam melunasi hutang secara keseluruhan, ya dia tunaikan dulu yang apa dia mampu. Ya, dia mampu sambil menyampaikan udurnya, memang saya nggak punya kecuali ini. Ya, dia tunaikan dari apa yang dia mampu terlebih dahulu. Ya, maka ini diantara ya contoh-contoh ya kaidah ya, maka ya hendaknya bisa antum terapkan nanti dalam prakteknya apabila menghadapi suatu kasus ya, suatu permasalahan atau mendapati ya, kemudian bisa diterapkan dari kaidah yang ya kita telah membacanya. Bisa dipahami di sini? Ya, kita cukupkan di sini. Insyaallah taala biar kita nanti masuk pada kaidah yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.